Halo Sobat Sanubari, terima kasih telah kembali ke channel kami. Kisah kali ini berjudul Antara Dendam dan Cinta. Tapi sebelumnya silakan klik subscribe, like, dan share, agar kami dapat terus menghadirkan kisah cinta seru dan menarik lainnya. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Kim Hana. Hana ialah seorang yatim piatu. Ia baru saja lulus dari sebuah universitas, dan saat ini sedang melamar pekerjaan. Ia telah mengirimkan CV ke beberapa perusahaan. Suatu hari ia mendapatkan panggilan wawancara dan langsung diterima bekerja. Tak disangka, di tempatnya bekerja ia bertemu dengan seorang pria bernama Kang Woo. Ia adalah manajer produksi di perusahaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di kantor maupun di luar kantor. Kang Woo begitu baik, ia perhatian kepada Hana. Kedewasaannya membuat Hana merasa nyaman. Ia merasa disayangi karena selama ini ia hidup seorang diri. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Dan pada suatu hari Kang Woo melamar Hana. Tentu saja Hana menerima lamaran Kang Woo. Mereka pun melaksanakan pernikahan. Hana begitu bahagia, ia merasa hidupnya sempurna dengan kehadiran Kang Woo. Ia tidak menyadari pernikahan itu segera berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Pesta pernikahan telah usai. Kang Woo dan Hana pulang ke rumah. Namun sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya terjadi di malam pertama mereka. Malam pertama yang seharusnya indah dan romantis. Hana malah mendapatkan kenyataan pahit. Kang Woo berubah seketika. Sosok yang selama ini ia lihat sebagai pria lembut dan penyayang berubah menjadi kasar. Kang Woo berkata, "Oh, akhirnya masuk ke dalam perangkapku, Hana. Apa kau tahu kenapa aku menikahimu? Kau pikir aku mencintaimu?" "Hah, itu tidak benar. Alasan sebenarnya adalah karena aku ingin membalaskan dendamku kepadamu." Hana terperanjat. "Apa maksudmu, Kang Woo? Kesalahan apa yang sudah kuperbuat padamu?" ucap Hana. Kang Woo menjawab, "Kau memang tidak melakukan kesalahan. Tapi ibumu, kau tahu apa yang telah ibumu lakukan padaku dan keluargaku? Ia telah merebut ayahku dari ibuku. Dan karena kejahatan ibumu itu, ibuku mengakhiri hidupnya karena sakit hati dan putus asa," ucap Kang Woo dengan nada sedih dan marah. Hana kaget. "Dari mana kau tahu itu semua, Kang Woo?" Kang Woo menjawab, "Aku membaca CV-mu saat melamar ke perusahaan. Di saat itu aku tahu kau adalah puteri dari orang yang sangat aku benci. Dan untuk itu aku akan membalaskan dendam ibuku. Akan kupastikan kau akan mengalami pernikahan yang mengerikan dan menderita," ucap Kang Woo sambil pergi meninggalkan Hana sendirian di kamar dengan perasaan sedih dan hancur. Ia baru tahu kenyataan kelam dalam hidupnya. Ia adalah putri seorang wanita perebut suami orang. Hana meratapi nasibnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus lari dari ikatan ini, atau tetap melanjutkan pernikahan yang jelas-jelas akan menyiksa batinnya? Tapi setelah memikirkan dengan matang, Hana bertekad untuk melanjutkan hubungan ini. Ia akan membayar hutang dosa yang telah dilakukan ibunya kepada Kang Woo. Hana pun menjalani kehidupan rumah tangga dengan Kang Woo. Setiap hari serasa di neraka. Kang Woo memperlakukannya dengan sangat buruk. Memang bukan penyiksaan secara fisik, namun secara mental. Kang Woo pernah meminta untuk dibuatkan spaghetti, namun ia menumpahkan makanan yang dimasak Hana. Kang Woo juga dengan sengaja pernah meminta Hana untuk mengelap sepatu yang sedang dia gunakan. Walaupun sakit dalam hatinya, Hana tidak pernah sekalipun melawan perintah Kang Woo. Namun hal paling menyakitkan adalah ketika Kang Woo mengajak seorang wanita ke dalam rumah. Mereka bermesraan di ruang tamu sementara. Hana sibuk menyajikan makanan dan minuman mereka. Hana menjalani itu semua dengan sabar. Ia yakin suatu saat Kang Woo akan berubah. Setiap malam ia menangis, namun dalam tangisnya tersimpan doa berharap agar Kang Woo yang ia kenal dulu dapat kembali. Singkat cerita, suatu malam Kang Woo pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Hana membantunya berjalan lalu mendudukkan Kang Woo di sofa. Hana lalu bangkit hendak mengambil untuk Kang Woo. Namun Kang Woo menarik tubuh Hana lalu memeluknya. Hana kaget. Ia mencoba melepaskan pelukan itu namun sulit. Lalu tiba-tiba Kang Woo menangis dan mengatakan sesuatu. "Hana, andai kau tahu, aku sangat mencintaimu. Semakin aku berusaha menyakitimu, hatikulah yang semakin sakit. Aku mohon akhiri ini, Hana. Aku mohon."
ucap Kang Wu. Lalu Kang Wu mendekatkan wajahnya ke hadapan Hana dan mencium Hana. Esok harinya Kang Wu terbangun di sofa dengan kepala yang pusing karena ia sangat mabuk semalam. Ia menanggil Hana, namun Hana tak juga menjawab. Lalu ia mencari sekeliling rumah, namun tak berhasil menemukan Hana. Ia hanya menemukan sepucuk surat yang tertulis, "Kang Wu, aku minta maaf atas segala kesalahan yang ibuku perbuat padamu. Aku mencoba bertahan denganmu dan berharap dapat menebus dosa ibuku. Namun semalam aku sadar, semakin kau menyakitku, semakin kau tersakiti. Aku harap kau membebaskan dirimu dari rasa benci itu, Kang Wu. Jalanilah hidupmu dengan baik. Kau terlalu baik untuk hidup seperti ini." Kang Wu terkejut. Ia merasa sangat menyesal telah memperlakukan Hana dengan sangat buruk. Setelah Hana meninggalkannya, ia sadar bahwa ia tidak ingin kehilangannya. Kang Wu pun bergegas mencari Hana ke seluruh penjuru kota, hingga ia menemukan Hana sedang duduk di sebuah taman. Ia mengatakan, "Aku mencoba menyakitimu, namun akulah sebenarnya orang yang terluka itu. Hari ini aku membebaskanmu dari dosa yang dilakukan ibumu. Karena kau tidak seharusnya bertanggung jawab untuk itu. Aku mohon maafkan aku. Izinkan aku menebus kesalahanku padamu. Kembalilah ke rumah. Aku akan menjadikanmu istri paling bahagia di dunia. Aku mohon, aku sangat mencintaimu, Hana. Aku tidak sanggup hidup tanpamu," ucap Kang Wu sambil menangis. Hana terharu, ia tidak berkata apa-apa. Ia lalu memeluk Kang Wu, dan akhirnya mereka pun bersatu, menjalani hidup bahagia. Dendam tidak akan memberikan apapun selain luka dan rasa sakit. Untuk itu hidupkanlah cinta dan lupakanlah dendam. Terima kasih.